Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ika Noviana, Leni Nurhamimah, Lili Wulandari, dan Maya Nurhanifah akan mempresentasikan sistem saraf dan alat indera pada manusia. Sistem saraf pusat. Miskonsepsi sistem saraf pusat ditemukan pada 6 buku teks, yaitu buku teks 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Buku teks 5 dan 6 menyatakan lobus temporal berfungsi sebagai pusat pendengaran. Buku teks kedua menyatakan lobus temporal sebagai pusat pendengaran, pengecapan, dan penciuman, sedangkan lobus parietal sebagai pusat penerima informasi dari indera ke kulit. Buku teks 1 menyatakan lobus temporal sebagai pusat berbicara dan pendengaran. Buku 1 juga menyatakan pusat bicara, kemampuan bicara, dan bahasanya terdapat pada manusia dan pusatnya terletak pada lobus temporalis dan lobus parietalis. Buku keempat menyatakan sistem saraf terdiri dari 3 macam sel yang memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, yaitu neuron, sel Schwann, dan sel penyokong. Saraf tepi. Miskonsepsi sistem saraf tepi ditemukan pada buku teks 1 dan 6. Gambar fungsi saraf simpatik pada buku teks 1 juga mengandung miskonsepsi. Keterangan pada gambar tersebut adalah saraf simpatik merangsang aktivitas pankreas dan menghambat ereksi pada organ kelamin. Konsep ilmiah sebenarnya adalah saraf simpatik menghambat aktivitas pankreas dan meningkatkan ejakulasi dan kontraksi otot vagina. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom sesuai dengan namanya bersifat otonom, di mana aktivitasnya tidak di bawah kontrol kesadaran secara langsung. Sistem saraf otonom terutama berfungsi dalam pengaturan fungsi organ dalam, seperti curah jantung, aliran darah ke berbagai organ, sekresi dan motilitas gastrointestinal, kelenjar, dan temperatur tubuh. Aktivasi sistem saraf otonom secara prinsip terjadi di pusat dan hipotalamus, batang, otak, dan spinalis. Sistem saraf otonom berperan penting dalam aktivitas involunter tubuh, yang diantaranya mencakup termasuk hemostatis, termoregulasi, kardiovaskuler, dan gastrointestinal. ANS terbagi ke dalam dua cabang utama, yaitu sistem saraf simpatetik yang mengendalikan respon dan sistem saraf parasimpatetik yang bertugas untuk mengawasi fungsi-fungsi pemeliharaan tubuh, yang diantaranya mencakup fungsi pencernaan dan sistem genitourinary. Aktivitas NSS dan PNS sangatlah penting untuk fungsi kehidupan manusia. Kondisi penyakit maupun stres akibat tindakan operasi, keduanya diketahui dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada ANS, bahkan bisa memicu efek yang berbahaya bagi tubuh. Dengan demikian, tujuan selama penanganan anestetik adalah untuk memodifikasi respon otonom normal tubuh supaya dapat dijaga pasien tetap dalam kondisi aman. Mekanisme penghantaran impuls. Mekanisme penghantaran impuls melalui sinapsis sangat khas. Di antara hubungan antar neuron terdapat sebuah celah sempit yang disebut celah sinapsis. Melalui celah sinapsis inilah impuls dihantarkan dari satu neuron ke neuron lainnya melalui sebuah perantara yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan sinyal dalam bentuk cairan senyawa kimia. Beberapa contoh neurotransmitter antara lain asetilkolin, serotonin, noradrenaline, dopamin, dan asam aspartat. Sistem indera yang keempat adalah telinga. Telinga merupakan indera pendengaran sebagai pendeteksi keseimbangan.
Telinga menerima rangsangan berupa getaran sehingga disebut fonoreseptor. Reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit. Indra pendengaran terdiri dari yang pertama, telinga bagian luar yaitu daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Yang kedua, telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar, dan saluran eustachius. Yang ketiga, telinga bagian dalam terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput. Fungsi bagian-bagian indera pendengaran. A. Daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran berfungsi menangkap dan fungsi bagian-bagian indera pendengaran. A. Daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. B. Gendang telinga berfungsi menerima rangsangan bunyi dan meneruskan ke bagian yang lebih dalam. C. 3 tulang pendengaran berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. D. Tingkap jorong, tingkap bundar, 3 satuan setengah lingkaran, dan koklea berfungsi mengubah impul dan diteruskan ke otak dan juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. E. Saluran eustachius menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Sistem indera yang kelima adalah indera peraba atau kulit. Kulit berfungsi sebagai indera peraba yang biasa dikenal dengan mekanoseptor atau tangoreseptor. Reseptor kulit terdiri dari korpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan. Fungsi bagian-bagian kulit. A. Kulit ari berfungsi mencegah masuknya bibit penyakit dan mencegah penguapan air dari dalam tubuh. B. Kelenjar keringat berfungsi menghasilkan keringat. C. Lapisan lemak berfungsi menghangatkan tubuh. D. Otot penggerak rambut berfungsi mengatur gerakan rambut. E. Pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. 4. Kelainan indera pendengaran. A. Tuli konduktif adalah gangguan penerimaan suara ke dalam koklea akibat kelainan indera pendengaran. A. Tuli konduktif adalah gangguan penerimaan suara ke dalam koklea akibat kotoran yang memenuhi telinga bagian tengah. B. Tuli saraf adalah tuli yang terjadi akibat kerusakan pada koklea, organ korti atau saraf pendengaran. 3. Otitis media atau radang yang disebabkan oleh peradangan pada tenggorokan karena adanya saluran eustachius yang menghubungkan segalanya. 4. Motion sickness atau mabuk perjalanan disebabkan oleh gangguan pada sistem vestibula atau keseimbangan karena rangsangan secara terus-menerus oleh gerakan-gerakan selama perjalanan. 5. Kelainan indera peraba atau kulit. Yang pertama, luka bakar disebabkan oleh panas, listrik, dan zat-zat kimia. 2. Jerawat disebabkan peradangan kelenjar sebasea yang banyak terjadi di daerah leher, dada, dan punggung. 3. Dermatitis, yaitu peradangan pada permukaan kulit yang ditandai dengan gatal-gatal merah, bengkak, dan melepuh, dan berair. Baik, selanjutnya saya Lili Ulandari akan menjelaskan mengenai alat indera pada manusia. Yang pertama, indera penglihatan. Mata sebagai organ penglihatan menerima rangsangan berupa cahaya. Bola mata dapat bergerak dan diarahkan ke suatu arah dengan bantuan 3 otot penggerak mata, yaitu yang pertama, musculus rectus oculi medial yang fungsinya untuk menggerakkan bola mata. Yang kedua adalah musculus obliquus oculi inferior yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Dan yang ketiga, musculus obliquus oculi superior yang fungsinya untuk memutar mata ke atas dan ke bawah. Selain itu, ada otot mata yang berfungsi untuk menutup mata dan mengangkat kelopak mata. Otot yang berfungsi untuk menutup mata yaitu musculus orbicularis oculi dan musculus rectus oculi inferior. Sedangkan otot mata yang berfungsi mengangkat kelopak mata yaitu
musculus levator palpebralis superior. Bola mata tersusun oleh 3 selaput mata. Yang pertama ada selaput putih atau sklera. Sklera merupakan bagian luar dari bola mata yang tersusun dari zat tanduk dan merupakan lapisan yang kuat dan berwarna putih. Fungsi dari selaput ini adalah melindungi struktur mata yang sangat halus dan membantu mempertahankan bentuk biji mata. Di dalam lapisan sklera, ini terbentuk yang namanya kornea. Kornea adalah lapisan bening dan transparan yang fungsinya menerima cahaya yang masuk ke mata. Kornea dilindungi oleh selaput tipis yang disebut dengan konjungtiva. Yang kedua, ada selaput hitam atau koroid. Koroid merupakan lapisan tengah dari bola mata yang banyak mengandung pembuluh darah. Fungsinya yaitu memberi nutrisi dan oksigen ke mata serta menyerap cahaya dan mengurangi cahaya yang memantul di sekitar mata bagian dalam. Di dalam selaput hitam ini terdapat iris, yang merupakan selaput mata yang merupakan lanjutan dari selaput hitam bagian depan bola mata yang telah melepaskan diri. Iris atau yang disebut dengan selaput pelangi memiliki pigmen atau warna yang akan menentukan warna mata seseorang, yaitu ada warna biru, hitam, coklat, abu-abu, dan hijau. Selanjutnya juga ada pupil yang merupakan celah yang berada di bagian tengah iris. Fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Jika cahaya redup, otot-otot iris berkontraksi sehingga celah pupil melebar dan cahaya yang masuk ke mata lebih banyak. Sebaliknya, jika cahaya terang, celah pupil akan menyempit dan cahaya yang masuk ke mata lebih sedikit atau tidak berlebihan. Lensa mata. Lensa mata berada di belakang iris dan memiliki daya akomodasi, yaitu kemampuan untuk mencembung atau menebal dan mencekung atau menipis. Selanjutnya yang ketiga ada selaput jala. Selaput jala disebut juga dengan retina, yaitu lapisan paling dalam pada mata yang peka terhadap cahaya. Pada retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning adalah bagian retina yang paling peka terhadap cahaya, karena merupakan tempat perkumpulan sel-sel saraf yang berbentuk kerucut dan batang. Sedangkan bintik buta adalah bintik pertemuan saraf-saraf atau tempat keluarnya saraf mata menuju otak. Bintik buta tidak mengandung sel batang dan sel kerucut sehingga tidak dapat menanggapi rangsangan cahaya. Gangguan dan kelainan pada mata. Yang pertama ada rabun dekat atau hipermetropi, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang dekat. Kelainan ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau lensa positif. Yang kedua ada rabun jauh atau miopi, yang merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang jauh. Kelainan ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau lensa negatif. Kemudian ada rabun jauh dan dekat atau presbiopi, biasanya diderita oleh orang yang sudah tua atau kira-kira berumur di atas 45 tahun. Penderita ini tidak mampu melihat benda yang terlalu jauh dan terlalu dekat. Supaya penderita presbiopi dapat melihat dengan jelas, maka dibutuhkan kacamata rangkap, yaitu kacamata cembung dan cekung. Selanjutnya ada rabun senja, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berada di tempat remang-remang dan di malam hari. Dan juga ada buta warna, yaitu ketidakmampuan mata untuk membedakan warna. Selain itu juga ada katarak, juling, dan astigmatisme. Selanjutnya indera yang kedua yaitu indera penciuman atau pembau. Hidung sebagai alat indera yang menanggapi rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Di dalam rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang dilengkapi dengan sel-sel pembau. Setiap sel pembau ini mempunyai rambut-rambut halus atau yang disebut dengan cilia olfactori di ujungnya dan diliputi oleh selaput lendir yang berfungsi sebagai pelembab rongga hidung. Bagian-bagian hidung. Bagian-bagian hidung ada lubang hidung yang berfungsi untuk keluar masuknya udara,
Kemudian rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk saat bernafas. Selaput lendir berfungsi sebagai tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Serabut saraf berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernafasan. Kemudian ada saraf pembau yang fungsinya untuk mengirimkan bau-bauan menuju ke otak. Gangguan dan kelainan pada hidung. Hiposmia ini merupakan indera penciuman kurang mampu mencium bau. Kemudian ada hiperosmia, yaitu lawan dari hiposmia. Ini merupakan indera penciuman lebih peka terhadap bau-bauan. Kemudian ada sinusitis, yaitu radang tulang-tulang tengkorak di sekitar hidung yang berongga dan berisi udara. Polip, pembekakan jaringan yang terjadi di dalam hidung dan mengeluarkan banyak cairan. Gangguan pada hidung biasanya disebabkan oleh radang atau sakit pilek yang menghasilkan lendir atau ingus sehingga menghalangi bau mencapai ujung saraf pembau. Gangguan lain juga bisa disebabkan oleh adanya kotoran pada hidung dan bulu hidung yang terlalu banyak. Yang ketiga ada indera pengecap. Lidah sebagai alat indera pengecap ini peka terhadap rangsangan berupa zat kimia larutan. Lidah memiliki otot yang tebal, permukaannya dilindungi oleh lendir dan penuh dengan bintil-bintil, sehingga hal ini menjadikan permukaan lidah bersifat kasar, karena memiliki tonjolan-tonjolan yang disebut dengan papila. Ada 3 macam papila lidah, yaitu papila filiformis, merupakan papila yang berbentuk benang-benang halus, terletak pada 2/3 bagian depan lidah. Kemudian ada papila fungiformis, yaitu papila yang berbentuk cendawan terletak di bagian sisi dan ujung lidah. Dan papila circumvallata berbentuk bundar dan tersusun seperti huruf V terbalik di belakang lidah. Papila mengandung kuncup-kuncup pengecap yang bentuknya bundar yang terdiri atas sel pengecap sebagai reseptor dan sel penyokong. Ada 4 letak kuncup pengecap rasa pada lidah, yaitu rasa manis, letaknya di ujung lidah, rasa asin, di samping lidah pada bagian ujung, asam, samping lidah pada bagian pangkal, dan pahit pada pangkal lidah. Gangguan dan kelainan pada lidah. Ini ada hipogeusia, yaitu penurunan kemampuan untuk mengidentifikasi rasa manis, asam, pahit, dan asin. Kemudian ada dysgeusia, yaitu suatu kondisi di mana lidah merasakan rasa busuk asin, sensasi rasa tengik atau logam yang bertahan dalam mulut. Gangguan pada lidah bisa disebabkan oleh makanan atau minuman yang bersuhu terlalu tinggi dan terlalu rendah sehingga lidah mati rasa. Gangguan ini hanya bersifat sementara. Gangguan yang bersifat permanen misalnya terjadi pada orang yang mengalami trauma pada bagian tertentu otak. Pada lidah juga sering terjadi iritasi karena luka atau kekurangan vitamin C. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.